Puasa itu junah, perisai, bisa perisai dari neraka, bisa perisai dari perbuatan jahat, Ya. bisa perisai dari siksaan besok di kubur. Tetapi selama, kata Nabi, malam yahruqoha, selama perisai itu tidak pecah, Pak. Abah dan Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sobat Fok, alhamdulillah kembali Abah Ali dan juga Abah Jatmiko membersamai di ruang dengar Sobat Fok sekalian. Tentunya di acara Abah dan Abah di Fok Radio Jogja. Sobat Fok yang berbahagia, tentunya pada kesempatan ini nggak lupa marilah kita selalu bersyukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya berkat rahmatnya, berkat hidayahnya, ya kita masih tetap dalam keimanan. Dan satu hal yang jelas, kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas seperti yang kita harapkan. Sobat Fok yang berbahagia, seperti biasa Abah Jatmiko sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Abah Jatmiko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Semangat Abah. Siap. Nanti akan banyak energi yang kita siapkan. Siap, ya, Pak. untuk diri kita sendiri dan juga tentunya bersiap untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya, berdakwah. Apalagi Abah Jatmiko kan yang jadwalnya sudah sedemikian banyaknya, hari pertama, hari kedua dan sebagainya sudah tercatat ya. Nah, itu membutuhkan persiapan fisik yang sangat luar biasa. Baik, Sobat Fok yang berbahagia, kali ini kita masih bicara terkait dengan Ramadan ya. Kemarin sudah kita beberapa hal disampaikan kepada Sobat Fok sekalian, maka agar ya benar-benar puasa yang kita lakukan itu maksimal ya, melaksanakannya juga kita punya bayangan maksimal juga apa yang kita nanti dapatkan. Ya. Monggo, Abah Jatmiko. Siap. Langsung saja. Sudah ditunggu-tunggu ini sama. Kemarin kita sudah bicara tentang sahur, Pak. Ya, sahur, betul. Jadi sahur itu yang pertama pembeda dengan puasa orang lain ya. Sahurnya orang lain. Ini yang penting karena itu syariah ya. Ya, betul. Yang kedua, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mutasakhirin. Sesungguhnya Allah bersama malaikat itu memberi sholawat, memberikan keberkahan kepada orang-orang yang sahur. Jadi orang yang sahur itu salah satunya niatnya adalah untuk mendapatkan keselamatan, kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sahur itu termasuk kesempurnaan puasa, Bah, yang kita lakukan ya. Jangan nganggap dumeh aku kuat ora sahur kok kan gitu. Itu jadi harus kita sama hilang. dengan tarweh, sama dengan tadarus, sama dengan berbuka puasa, sahur termasuk salah satu kesempurnaan puasa. Kenapa puasa harus sempurna? Ya karena memang puasa termasuk salah satu pintu surga. Ya, salah satu pintu surga yang jadi nanti kita akan lewat di situ ya. Kayak sholat jamaah harus sempurna. Ya memang ada hadis yang mengatakan kalau sholat jamaahnya tidak sempurna maka akan dilihat sholat sunnahnya. Sama juga Ramadan, ya kita sempurnalah puasanya supaya nanti kita tercatat di pintu Ar-Royan. Ya, itu masalah Bah, masalah syar'i. Sekarang masalah hati, Bah. Ada hadis idza kana yaumu shaumi ahadikum
fala yarfus wala yashab fa in sabbahu ahadun au qatalahu falyakul inni shaim. Jika ada salah seorang di antara kamu berpuasa, fala yarfus wala yashab, maka jangan sampai dia berkata keji dan mungkar. Dan jika dia dimaki atau diajak untuk bertengkar, maka hendaklah dia mengatakan saya puasa. Saya sedang berpuasa. Jadi memang salah satu larangan itu kita tidak hanya menjaga menjaga perut, sesuatu yang masuk ya ke tubuh kita. Tidak hanya menjaga perut, tetapi juga menjaga lesan. Kemudian malam yada qala zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji dan semacamnya, maka Allah tidak akan melihat lagi atau tidak akan menilai lagi apa yang ditinggalkan dari makan dan minumnya, maksudnya puasanya. Jadi barang siapa yang jadi puasa itu tidak hanya puasa menahan makan saja dan minum ya, tapi puasa itu juga lesan juga puasa, karena seluruh tubuh ini harus puasa, pendengaran, lesan, tangan, kaki gitu, Pak. Jadi ibaratnya gini ya, kalau puasa tapi kok masih suka marah, kemudian masih melakukan perbuatan lesan atau bicara yang tidak atau mungkin bahkan ghibah ya. Ini kan sesuatu yang agak sulit ya ditinggalkan ya. Ini banyak, terutama anak-anak muda ini ya. Anak muda itu kalau ketemu temennya, apalagi lama nggak ketemu gitu ya, yang diomongin kadang dia lupa pada saat itu sedang berpuasa, saking asiknya kan. Apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan itu bisa ngerasani orang, kalau cara Jawane itu sudah sangat biasa, dan tentunya hal itu coba kita menyadari bahwa itu salah satu perbuatan lesan yang itu bisa merusak, ya kan. Jadi ya apa yang pada saat kita berpuasa itu akan sangat mengganggu. Monggo apa? Jadi sebetulnya Islam itu kan akhlak, Bah. Ya. Jadi tanda-tanda Islam itu akhlak sama etika sama enggak ya? Sama, Pak. Etik ya. Jadi tanda-tanda seorang Islam itu kalau tetanggamu selamat dari mulut dan tanganmu. Jadi orang itu salim, Bah, selamat. Jadi ketika orang itu sudah Islam ya memang tetangganya harus selamat dari mulut dan tangannya. Nah, kalau kita puasa kemudian tidak ngerem lesan ya berarti puasanya tidak ada artinya. Nanti banyak sekali beberapa orang yang kata Nabi itu mereka puasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar. Ya, jadi ini ada lagi hadis yang bagus ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu asyamu junnah malam yahruqaha. Puasa itu junnah, perisai. Bisa perisai dari neraka, bisa perisai dari perbuatan jahat, bisa perisai dari siksaan besok di kubur. Tetapi selama, kata Nabi, malam yahruqaha, selama perisai itu tidak pecah, Pak. Jadi
Jadi ada cerita itu kan besok ketika kita masuk kubur, maka di samping kita puasa, di samping kita sedekah, di samping kita sholat, terus kemudian mereka akan melindungi dari siksaan kubur. Kemudian kalau di di akhirat besok akan menjadi perisai juga. Kalau di dunia dia akan menjadi perisai dari perbuatan baik dan buruk, tetapi kata Nabi kalau tidak pecah itu perisainya ya. Nah, untuk tidak pecah itu harus seperti apa? Baik, Sobat Vok, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan setelah yang satu ini lewat. Tetaplah bersama kami, Abah dan Abah di Vok Radio Jogja. Supaya perisai itu tidak pecah itu apa sih yang harus kita... Perisai itu tidak pecah ketika kita memang bisa meninggalkan kata-kata yang buruk dan perbuatan yang membodohkan.